Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan limbah dan semua teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang berjudul Pengelolaan Limbah Cair Laboratorium Kimia menggunakan metode elektrokoagulasi. Next. Adapun anggota kelompok 5, yang pertama saya sendiri Mita Widjasuti, yang kedua Sarah Nurul, yang ketiga Mevika, yang keempat Nabila Novi, dan yang kelima Marilatul Filantina. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Ya, laboratorium sendiri menjadi salah satu tempat untuk mengadakan kegiatan analisis dan praktik bagi program studi kimia. Sehingga laboratorium menjadi salah satu penghasil air limbah dengan kandungan bahan-bahan berbahaya yang cukup tinggi. Limbah laboratorium dikelompokkan menjadi kation dan anion, di antaranya terdapat beberapa ion yang dominan dan berbahaya, seperti Cr6+, Cd2+, Zn2+, Hg+, Fe2+, Cu2+, Mn2+, NH4+, NO3-, PO4-, dan SO4-. Limbah cair laboratorium juga mengandung berbagai macam logam berat serta mengandung senyawa organik yang bersifat toksik bagi lingkungan. Next. Oleh karena itu, keberadaan limbah cair laboratorium memerlukan penanganan serius agar tidak mencemari lingkungan. Salah satu upaya cara yang dapat digunakan untuk mengurangi cemaran limbah laboratorium yaitu dengan menurunkan kadar logam berat yang terdapat dalam limbah dengan metode elektrokoagulasi. Metode elektrokoagulasi sendiri menjadi salah satu alternatif pengolahan limbah karena metode ini melibatkan proses elektrolisis, yaitu peristiwa di mana energi listrik dengan arus searah digunakan untuk menginduksi reaksi redoks tidak spontan sehingga terjadi dekomposisi material elektroda, anoda, dan elektrolit. Next. Kelebihan metode elektrokoagulasi dibandingkan metode lain yaitu metode pengolahan limbah yang mudah dan sederhana dan tidak memerlukan pemakaian bahan kimia berlebih sehingga memungkinkan tidak dilakukannya pengolahan limbah selanjutnya jika terjadi penambahan senyawa kimia yang terlalu tinggi. Untuk prinsip dasar metode elektrokoagulasi sendiri, melibatkan penggunaan elektroda yang dicelupkan ke dalam air atau limbah yang akan diolah menghasilkan reaksi elektrokimia. Pada elektroda anoda, logam mengalami oksidasi dan melepaskan ion logam ke dalam air. Pada elektroda katoda, ion logam tersebut menerima elektron dan membentuk endapan. Ion logam yang dilepaskan ke dalam air atau limbah bereaksi dengan kontaminan menyebabkan koagulasi sehingga terbentuk endapan yang akan dipisahkan dari air atau limbahnya. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kandungan sifat fisika, kimia, dan biologi limbah cair laboratorium sebelum dan sesudah pengolahan limbah dengan metode elektrokoagulasi. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama, melakukan analisis awal sifat fisika, kimia, dan biologi terhadap air limbah untuk mengetahui persentase parameter yang dikandung. Selanjutnya, air limbah dimasukkan sebanyak 1 liter ke dalam reaktor elektrokoagulasi dan mengatur jarak elektroda sesuai dengan peubah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tegangan listrik dialirkan sesuai dengan peubah tegangan yang telah ditetapkan. Kemudian, elektrokoagulasi dilakukan sesuai dengan peubah lama percobaan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, menganalisis kembali hasil percobaan tersebut dengan analisis sifat fisika, kimia, dan biologi untuk mengetahui kandungan limbah. Next. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, elektrokoagulasi limbah cair laboratorium. Ketika arus dilewatkan ke elektroda, logam aluminium akan mengoksidasi logam aluminium menjadi logam kation atau Al3+, sedangkan air akan mengalami reduksi menghasilkan gas hidrogen atau H2 dan ion hidroksi atau H-. Adapun persamaan reaksi yang terjadi yaitu pada anoda, Al berubah menjadi Al3+ dan 3-. Adapun pada katoda 2H2O
plus 3E- diubah menjadi 2OH- plus H2. Pada saat terjadi proses elektrokoagulasi dengan adanya larutan elektrolit, maka terjadi peristiwa elektrokimia, yaitu dekomposisi elektrolit berat ion positif atau kation bergerak ke katoda dan menerima elektron yang direduksi, dan ion negatif atau anion bergerak ke anoda dan menyerahkan elektron yang dioksidasi. Adapun reaksi yang terjadi pada katoda yaitu ion Mn plus Ne- diubah menjadi M, dan 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4I-. Adapun reaksi reduksi yang terjadi di anoda yaitu Al menjadi Al3 plus 2I- dan 2H2O plus 2I- menjadi 2OH- plus H2. Adapun reaksi yang terjadi pada aluminium ketika terlepas ke dalam larutan adalah Al3 plus H2O menjadi AlOH2 plus H plus. Kemudian AlOH2 plus H2O menjadi AlOH3 plus H plus. Kemudian AlOH3 plus H2O diubah menjadi AlOH4- plus H plus. Kation logam aktif yang dihasilkan pada anoda akan bereaksi dengan ion hidroksida yang dihasilkan di katoda untuk membentuk logam hidroksida yang akan berfungsi sebagai agen koagulan. Ketika berinteraksi dengan partikel polutan, logam hidroksida akan membentuk agregat yang memungkinkan untuk mengalami pengendapan atau juga dapat terbawa oleh gelembung gas hidrogen yang dihasilkan di katoda ke permukaan. Sampel limbah cair laboratorium baik sebelum maupun sesudah melalui proses elektrokoagulasi, kemudian diukur nilai beberapa parameternya yaitu konsentrasi COD, BOD, kadar logam, konsentrasi padatan tersuspensi total atau TSS, dan konsentrasi padatan terlalu total atau TDS. Next. Yang kedua, untuk konsentrasi COD. Limbah laboratorium sendiri sesudah proses elektrokoagulasi kemudian dianalisis di laboratorium dengan menggunakan alat spektrofotometer dengan metode uji yang digunakan yaitu metode reflux tertutup secara spektrofotometri. Dasar uji COD sendiri adalah hampir semua senyawa organik dapat teroksidasi penuh menjadi CO2 dan agen oksidasi kuat dalam kondisi asam. Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik menjadi CO2, amoniak, dan air. Senyawa organik dalam sampel air limbah dioksidasi oleh Cr2O72- dalam reflux tertutup menghasilkan Cr3+. Jumlah oksidan yang dibutuhkan dinyatakan dalam ekuivalen oksigen yang diukur secara spektrofotometri sinar tampak. Cr2O72- sendiri kuat mengabsorpsi pada panjang gelombang 400 nanometer dan Cr3+ kuat mengabsorpsi pada panjang gelombang 600 nanometer. Next. Berikut untuk data konsentrasi COD pada variasi perbandingan konsentrasi elektrolit dalam sampel murni perbandingan 1:3, 1:4, 1:7, dan 1:9. Next. Next. Dikarenakan vlog yang terbentuk oleh ion senyawa organik berikatan dengan ion koagulan yang bersifat positif. Untuk prinsip kerja elektrokoagulasi secara umumnya seperti teori double layer, yaitu pembentukan flokkulasi partikel bersifat absorpsi, di mana koagulan pada elektrokoagulasi bermuatan positif akan menyerap ion-ion negatif pada limbah dan senyawa organik lainnya, serta membentuk vlog yang membantu penurunan COD. Next. Yang selanjutnya adalah konsentrasi BOD. BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan pencemar yang terdapat dalam suatu perairan. Nilai penurunan konsentrasi BOD selama proses elektrokoagulasi dapat dilihat pada gambar yang ada di slide.
Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa setelah proses elektrokoagulasi terjadi penurunan konsentrasi BOD. Efisiensi penurunan konsentrasi BOD maksimum pada konsentrasi awal BOD 5,665 mg per liter terjadi pada proses elektrokoagulasi keempat, yaitu sebesar 63,37%. Next. Hal ini berarti komposisi elektrolit banding limbah laboratorium yang paling baik digunakan untuk menurunkan konsentrasi BOD dengan elektrokoagulasi adalah komposisi keempat, yaitu dengan perbandingan 1:9. Ilustrasi kenaikan konsentrasi BOD dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Pemeriksaan BOD didasarkan atas reaksi oksidasi zat organik dengan oksigen di dalam air. Proses tersebut berlangsung karena adanya bakteri aerob. Hasil oksidasi akan terbentuk karbon dioksida, air, dan reaksi oksidasi dapat dituliskan sebagai berikut, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Next. Yang selanjutnya, pengukuran kadar logam. Yang pertama ada variasi konsentrasi elektrolit. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi tertinggi diperoleh dengan perbandingan konsentrasi limbah banding 5,39% untuk Cu dan 91,78% untuk Cr. Hasil perbandingan konsentrasi elektrolit yang menghasilkan efisiensi paling tinggi ini kemudian digunakan pada variasi selanjutnya, yaitu variasi waktu. Digunakan perbandingan konsentrasi limbah banding elektrolit sebesar 1:3 untuk mengukur efisiensi dengan variasi waktu. Next. Nah, pada grafik tersebut menunjukkan nilai efisiensi penurunan kadar logam Cu, Fe, Cr, dan Pb pada variasi konsentrasi elektrolit. Next. Yang selanjutnya adalah pengukuran variasi waktu elektrokoagulasi. Dengan bertambahnya waktu proses elektrokoagulasi, kadar logam terus menurun. Hal ini membuktikan bahwa semakin lama proses elektrokoagulasi, semakin menurunkan kadar logam pada sampel limbah laboratorium. Pada proses elektrokoagulasi, anoda akan meluruh membentuk kation logam yang berperan sebagai koagulan sehingga terjadi pengurangan berat anoda selama proses berlangsung. Oleh karena itu, anoda disebut juga elektroda korban. Next. Pada grafik tersebut menunjukkan efisiensi penurunan kadar logam Cu, Fe, Cr, dan Pb terhadap waktu elektrokoagulasi. Semakin lama waktu proses elektrokoagulasi, maka semakin besar pula penurunan konsentrasi logam atau removal yang dihasilkan. Pada menit ke-180 atau 3 jam, dapat dilihat bahwa nilai efisiensi meningkat hingga di atas 95%. Berdasarkan penelitian dari penurunan kadar Fe, Cu, dan Pb, limbah laboratorium dengan metode elektrokoagulasi terhadap variasi waktu elektrokoagulasi dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu elektrokoagulasi sangat berpengaruh pada penurunan kadar logam. Next. Selanjutnya adalah pengukuran SS atau total padatan tersuspensi. Dilakukan dengan dua variasi. Yang pertama yaitu variasi konsentrasi elektrolit. Variasi konsentrasi elektrolit menunjukkan bahwa penurunan konsentrasi TSS terendah diperoleh pada perbandingan konsentrasi 1:3. Penambahan konsentrasi elektrolit yang terlalu banyak ternyata memperkecil efisiensi penurunan konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa padatan tersuspensi hampir semua berada dalam larutan limbah yang dianalisis, dan penambahan elektrolit pada saat analisis tidak berpengaruh pada kenaikan efisiensi penurunan konsentrasi TS. Selanjutnya, variasi waktu elektrokoagulasi.
Nilai TSS setelah melalui proses elektrokoagulasi mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai awal kandungan TSS dan surfaktan sebelum melalui proses koagulasi. Dalam percobaan ini, terlihat nilai efektivitas reaktor elektrokoagulasi yang terus meningkat dari waktu pengambilan sampel uji pertama hingga ketiga, di mana nilai efektivitas tertinggi terjadi sebesar 87,13% pada menit ke-18. Selanjutnya yaitu pengukuran TDS. TDS merupakan sebuah indikator untuk mengukur jumlah padatan atau partikel terlarut di dalam air. Dari hasil yang didapatkan, penambahan konsentrasi elektrolit yang terlalu banyak ternyata dapat memperkecil efisiensi penurunan konsentrasi TDS. Hal ini menunjukkan bahwa padatan terlarut hampir semua berada dalam larutan limbah yang dianalisis, dan penambahan elektrolit pada saat dianalisis tidak berpengaruh pada kenaikan efisiensi penurunan konsentrasi TDS. Selanjutnya, variasi waktu elektrokoagulasi. Dari grafik yang didapatkan menunjukkan bahwa dengan semakin lama waktu kontak yang digunakan, kadar TDS semakin tinggi. Hal ini karena salah satu faktor yang mempengaruhi proses elektrokoagulasi, yaitu dengan adanya lama waktu tinggal dalam reaktor menyebabkan ion-ion yang dilepaskan oleh elektroda aluminium menghasilkan aluminium hidroksida yang mampu mengikat bahan-bahan organik seperti tanin membentuk vlog-vlog dan mampu menggumpalkan padatan tersuspensi, sehingga kadar TDS dalam limbah laboratorium semakin menurun. Selanjutnya, kualitas limbah cair laboratorium setelah proses elektrokoagulasi. Dari tabel tersebut, dapat terlihat konsentrasi COD, BOD, kadar logam Cu, Cr, Pb, Fe, serta TTS dan TDS. Limbah cair laboratorium kimia setelah melalui pengolahan dengan metode elektrokoagulasi masih berada di atas baku mutu limbah cair yang diperbolehkan. Dengan demikian, dalam pengolahan limbah cair laboratorium sulit apabila hanya dilakukan dengan satu metode saja. Diperlukan pengolahan limbah sebelum atau sesudah elektrokoagulasi. Selain diperlukannya pengolahan limbah sebelum dan sesudah elektrokoagulasi, diperlukan juga kajian lanjut mengenai penggunaan arus dan waktu dalam proses elektrokoagulasi. Arus listrik dan waktu merupakan dua hal yang penting, sangat berpengaruh terhadap hasil elektrokoagulasi. Semakin besar arus listrik dan semakin lama waktu yang digunakan, maka logam yang terendap dan koagulan yang terbentuk akan semakin banyak. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode elektrokoagulasi menggunakan elektroda Al dapat kadar kebutuhan oksigen biologi BOD dapat menurun sampai dengan 63,37%. Selanjutnya, kadar logam Cu, Fe, Cr, dan Pb dapat mengalami penurunan konsentrasi berturut-turut logam Cu 95,39%, logam Cr 91,78%, logam Fe 79,30%, dan logam Pb 72,21%. Selanjutnya, padatan tersuspensi total TTS dan padatan terlalu total atau TDS dapat dihilangkan dengan elektrokoagulasi dengan persen penyisian TTS 87,13% dan TDS 96,34%. Kesimpulan terakhir, limbah cair laboratorium setelah pengolahan dengan metode elektrokoagulasi masih di atas ambang batas kadar limbah yang diperbolehkan untuk dibuang menurut keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 6 tahun 1999 mengenai baku mutu limbah cair. Next. Sekian bahasa di kelompok. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.